Bro, lo tahu gak? Tahun 2025 bakal jadi momen paling gila dalam sejarah sepak bola klub. Yes, Piala Dunia Antar Klub 2025 bakal jadi game changer besar-besaran. Formatnya, gak kayak dulu yang cuma diisi 7 tim dan selesai dalam waktu singkat. Sekarang, boom, 32 tim dari seluruh penjuru dunia bakalan adu kuat di Amerika Serikat. Ini bukan sekadar turnamen, ini kayak World Cup versi klub. FIFA serius banget pengen bikin kompetisi ini naik level dan jadi sorotan global, bahkan mungkin sampai ngalahin Liga Champions. Tunggu, 32 tim. Emangnya kayak Piala Dunia beneran gitu? Yoi, bukan main-main. Format barunya keren banget. Bayangin aja, 8 grup, masing-masing isi 4 tim. 2 tim teratas dari tiap grup lanjut ke babak 16 besar, dan dari situ mulai sistem gugur sampai final. Tapi ada yang unik nih, gak bakal ada pertandingan perebutan tempat ketiga. Jadi, yang kalah di semifinal, ya udah, langsung pulang bawa koper dan kekecewaan. Turnamen ini bakal berlangsung selama sebulan penuh, dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 13 Juli tahun 2025, dan disebar di 12 stadion kece di Amerika Serikat. Amerika siap banget jadi panggung megah sepak bola dunia. Terus, siapa aja yang dapat tiket ke turnamen ini? Nah ini dia yang bikin makin panas. Slot peserta dibagi berdasar konfederasi, bro. UEFA dapat jatah paling gede, 12 tim. Disusul CONMEBOL Amerika Selatan dengan 6 tim. CONCACAF yang ngurus Amerika Utara, Tengah, dan Karibia dapat 5 tim. CAF Afrika dan AFC Asia masing-masing dapat 4, dan OFC Oseania cuma dapat 1 tim. 1 slot lagi dikasih buat tuan rumah. Gimana cara milihnya? Klub-klub yang tampil apik di kompetisi kontinental dari 2021 sampai 2024 yang diundang. Jadi bukan karena hoki atau undian, tapi karena prestasi. Tapi, semua yang baru pasti ada yang pro dan kontra, kan? Bener banget, meski format ini terlihat keren dan megah, tapi banyak juga yang angkat suara dan bilang, "Hey FIFA, ini kebangetan." Asosiasi pemain dunia seperti FIFPro, terus beberapa liga top Eropa, kayak Premier League, La Liga, Serie A, langsung ngeluarin protes keras. Alasannya, turnamen ini makin bikin jadwal pemain makin gila. Udah padat banget, masih ditambah turnamen sebulan. Kelelahan, cedera, bahkan burnout bisa jadi bom waktu. Mereka bilang, FIFA bikin keputusan ini tanpa konsultasi cukup sama pihak-pihak penting. Bahaya banget, men. Wah, berarti bukan cuma soal bola, tapi soal kesehatan pemain juga. Exactly. Kalau lo pikir ini cuma soal klub dan trofi, lo salah besar. Ini nyangkut hidup pemain, masa depan karir mereka. Pemain udah main di Liga Domestik, Liga Champions, Piala Domestik, Piala Negara, sekarang ditambah CWC Club World Cup yang segede ini. Bayangin ngatur stamina dan mental mereka. Pusing, bro. Dan yang lebih parah, keputusan sepihak FIFA bikin banyak stakeholder ngerasa diabaikan. Kayak, halo, kami juga bagian dari ekosistem sepak bola loh. Ngomong-ngomong, siapa nih klub tuan rumahnya? Nah ini juga bikin kontroversi. Klub yang dipilih buat wakilin tuan rumah adalah Inter Miami. Yes, klubnya Messi. Banyak yang bilang pemilihan ini terlalu marketing banget. Kayak ngincer keuntungan komersial daripada adil secara olahraga. Soalnya, prestasi Inter Miami di MLS gak segarang itu. Klub lain yang punya pencapaian lebih tinggi di liga juga merasa kayak, bro, gue ngapain capek-capek juara kalau yang dipilih malah klub seleb. Tapi FIFA ngotot, ini soal menarik perhatian pasar Amerika dan dunia, bukan cuma soal prestasi. Oke, jadi apa sih sebenarnya tujuan dari semua perubahan ini? Simple, duit dan exposure. FIFA pengen bikin Piala Dunia Antar Klub jadi kompetisi klub paling gede sejagat. Mereka targetin pendapatan sampai 2 miliar dolar dari turnamen ini. Gak main-main. Dan buat juaranya, ada hadiah sebesar 125 juta dolar. Gede banget, bahkan lebih dari yang biasa dikasih di Liga Champions. Mereka pengen turnamen ini jadi magnet komersial, bintang sepak bola dunia tampil di satu panggung, dan klub-klub dari benua lain bisa pamer kualitas. Gak cuma Eropa terus yang disorot. Berarti klub-klub Asia, Afrika, dan Amerika Latin punya peluang lebih besar dong. Tepat.
Inilah sisi positifnya. Dengan banyak slot dan format kompetitif, klub-klub dari luar Eropa punya peluang lebih besar buat unjuk gigi. Turnamen ini bisa jadi ajang buat klub Jepang, Mesir, Brasil, sampai Meksiko nunjukin kalau mereka juga layak bersaing di level tertinggi. Mungkin kita bisa lihat kejutan, kayak klub kecil ngalahin raksasa Eropa. Kayak dongeng Leicester City versi global. Dan buat pemain muda dari negara berkembang, ini ajang emas buat dikenal dunia. Tapi semua itu tergantung eksekusinya, kan? Nah ini kunci utamanya. Gagasan bagus bisa jadi bencana kalau pelaksanaannya kacau. FIFA dituntut bisa ngatur logistik, jadwal, dan keseimbangan kompetisi dengan sangat rapi. Gak boleh ada delay, travel yang bikin capek, atau sistem wasit yang ngawur. Belum lagi soal hak siar, sponsor, keamanan stadion, dan pengalaman fans. FIFA harus buktiin bahwa ini bukan cuma proyek ambisius yang buru-buru dikejar demi cuan. Kalau sukses, ini bisa jadi tonggak sejarah baru. Kalau gagal, bisa jadi bahan bully global. Jadi, lo excited atau skeptis sama CWC 2025 ini? Gue sih campur aduk ya. Di satu sisi, gue seneng banget bisa lihat klub-klub dari seluruh dunia adu strategi dan gaya main. Tapi di sisi lain, gue juga kasihan sama pemain. Mereka bukan robot, bro. Capek, cedera, burnout itu nyata. Harus ada keseimbangan antara ambisi FIFA dan kesehatan semua yang terlibat. Kalau enggak, ini bisa jadi too much, too soon. Tapi tetap, buat pecinta bola. Gila sih, 2025 bakal rame banget. Kesimpulannya, Piala Dunia Antar Klub 2025 bakal jadi momen bersejarah yang bisa bawa sepak bola klub ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Formatnya lebih merata, lebih besar, dan lebih global. Tapi di balik semua gemerlapnya, ada tantangan besar soal kesehatan pemain, keadilan kompetisi, dan arah masa depan sepak bola. Jadi, tinggal tunggu waktu, apakah ini bakal jadi pesta akbar yang dirayakan seluruh dunia, atau malah jadi eksperimen mahal yang penuh drama. So, buat lo semua yang ngaku fans bola sejati, siap-siap buat musim panas 2025 yang bakal pecah abis. Tapi jangan cuma nonton, kritis juga penting. Karena masa depan sepak bola ada di tangan kita semua, pemain, fans, klub, dan tentu aja, FIFA. Stay tuned dan jangan sampai ketinggalan sejarah baru ini.